Bener nggak sih modding Seiko itu beresiko? Resikonya apa aja sih? Jangan-jangan mahal nih biayanya. Terus kalau jam Seikonya masih garansi gimana? Angus dong garansinya. Mau tahu jawabannya? Yuk, secara bertahap kita buktiin bareng-bareng. Ya. 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 Kita ketemu 1 jam lagi di tempat biasa, ya. Untuk pembuktian kali ini, saya menggunakan Seiko SRPE 71K1 sebagai bahan utama uji coba. Kenapa sih pakainya seri SRPE 71K1? Ya, karena saya punyanya yang ini. Saya asumsikan sobat modders umumnya udah paham ya soal spek dari Seiko SRPE 71K1. Salah satu penerus seri SKX yang legendaris ini, jati diri dan jeroannya udah banyak dibahas serta diulas oleh guru, suhu, dan sipu jam tangan. Tinggal googling aja, pasti ketemu. Sekarang saya mulai persiapannya dengan melepas satu persatu parts dari jam SRPE 71K1. Ingat, harus hati-hati dan teliti dalam proses pengerjaannya ya. Nah, untuk project mode kali ini, kira-kira jadinya seperti apa ya? Parts yang akan saya ganti adalah sebagai berikut. Silver flat bezel insert with 12-hour marker. Bezel LX gold. Chaptering gold polish. Flat sapphire with magnifying glass. Black beaded wheel. Red dial SRPD 69K1. Gold hands with black second hand. Dan yang terakhir, bracelet razor wire. Sekarang kita masuk ke bagian resiko pertama dan yang paling utama, yakni pemasangan penggantian parts standar dengan parts mode aftermarket. Yang harus diutamakan dalam mengerjakan modifikasi jam tangan adalah ketelitian dan kerapihan. Karena mau sebagus apapun hasil mod, kalau nggak bersih dan rapi, bakalan gatel mata kita yang minta dikucek. Bahkan, bisa bikin kita nggak bisa tidur kalau perut kita lagi lapar. Mungkin buat sobat modders yang demen dan udah biasa bongkar pasang parts jam tangan, pasti dengan mudah bisa mengerjakan
dengan resiko ditanggung sendiri. Dan bagi yang punya keinginan tapi belum punya keahlian, Sobat Modders bisa memilih untuk duduk santai sambil nyeruput kopi. Biar kami, tim Modder Fathers yang mengerjakan dan mengambil alih resikonya buat Sobat Modders. Tinggal diskusi aja mau bikin model apa. And voila! Inilah wujud penampakan hasil akhir modifikasi Seiko SRPE 71K1. Berawal dari sering intip-intip action figure Iron Man dan ngobrol-ngobrol dengan salah satu kolektornya, akhirnya saya terinspirasi untuk modding Seiko SRPE kali ini dengan tema warna Iron Man Mark 47. Seri ini adalah salah satu seri ikonik dari seri Iron Man yang dikenal karena kemunculannya di film Spider-Man Homecoming. Nah, resiko paling utama dari proses modding sudah berhasil kita lewati bersama ya, dengan menempatkan tenaga ahli dalam proses pengerjaannya. Sekarang kita bahas pertanyaan dan kekhawatiran Sobat Modders di awal video tadi. Kalau jam Seiko-nya masih garansi gimana? Angus dong garansinya. Tenang, tim Modder Fathers memberikan garansi pengganti selama 1 tahun terhitung sejak jam tangan tersebut tiba di pangkuan Sobat Modders. Terms and condition-nya nanti bisa dibaca di postingan kami. Pantau terus ya. Apa? Masih kurang? Saya kasih dari pribadi saya sendiri lifetime warranty. Ya, as long as I live. But if I die tomorrow, the warranty will be expired. Doain saya panjang umur ya. Jangan-jangan mahal nih biayanya. Sering kita semua dengar jawaban klasik, mahal itu relatif. Nah, mahal ini dibandingkan dengan apa? For your information, jam tangan mewah pun ada moddernya. Contoh, Bamford Watch Department, singkatnya BWD. Nah, BWD ini mengerjakan mods untuk beberapa merek jam tangan mewah terkenal. Contohnya, Frank Muller, Zenith, AP, Rolex, dan sebagainya. Ada juga desainer individual watch, DIW, yang lebih banyak modifikasi Rolex seri Daytona, GMT Master 2, Patek Philippe Nautilus 5711. Modifikasinya adalah di bagian case, dial, bezel dengan bahan andalannya NTPT karbon yang super ringan. Jadi tingkat kepuasan seseorang dalam menuangkan ide dan hasrat atas kebutuhan dan keinginannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi soal biaya pun variatif. Besar kecilnya tergantung keinginan dan kemampuan. Memangnya kita ngitung-ngitung budget kalau lagi ngejar cewek yang udah kita temenin banget. Duh, kau bulan kau bintang, isi dompet cekak pun siap terbang melayang. Yang penting hati yang tersayang buat abang.
Beneran modif Seiko beresiko? Resikonya apa aja sih? Jam tangan merek apapun, nggak dimoding pun tetap aja punya resiko. 1. Resiko dijual kalau lagi butuh cash keras. 2. Resiko digondol maling pada saat rumah ditinggal mudik. 3. Resiko tidur di luar rumah karena beli jamnya dari duit yang harusnya disetor ke bini. 4. Resiko dinyinyirin teman. Kok bisa-bisanya sih beli jam tapi utang lu nggak dilunasin? Masih banyak resiko-resiko lainnya yang bahkan mungkin Sobat Moders lebih tahu dari saya. Nah, ini nih bagian paling penting. Buat Seiko yang sudah dimoding, ada resiko yang akan Sobat Moders tanggung. 1. Resiko jamnya dilirik-lirik curi-curi pandang orang lain kalau lagi jalan-jalan ke mall. Resiko siap sering-sering lepas jamnya dari lengan karena ada teman hangout yang penasaran pengen lihat dan jajalin. 3. Resiko kemungkinan Sobat Moders punya jam yang belum tentu orang lain punya. Seiko Limited Edition versi Sobat Moders. 4. Resiko kemungkinan diajak barter dengan Seiko Heli Diver lain yang harganya jauh lebih tinggi dari Seiko Mod kita. Nah, kalau ini pengalaman pribadi saya. Saya yakin banyak dari Sobat Moders udah ngalamin berapa atau semua resiko tadi. Atau bahkan ada juga resiko lainnya yang jauh lebih keren. Oke? Terjawab sudah semua pertanyaan dan kekhawatiran Sobat Moders tentang modding Seiko. Well, being normal is boring. Modding is exciting. So what are you waiting for? Grab your exclusive Seiko mods only at Modder Fathers. Saya Adang dari Modder Fathers. Sekian, sampai jumpa.